Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Ada anak berpikir ketika melihat balon udara yang bisa terbang, bagaimana ya caranya supaya balon udara ini bisa terbang? Mungkin kalian juga berpikir seperti itu ya. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari bersama-sama di pelajaran fisika berikut ini. Video kali ini kita akan mempelajari tentang pemuaian. Ini adalah bagian pertama dari video pembelajaran fisika SMP kelas 7 dengan saya, Yosep Indra Waluyo. Apa saja yang pelajari? Pada materi pemuaian, yang pertama kita akan mempelajari pengertian pemuaian, kemudian pemuaian zat padat yang terdiri dari pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume, kemudian pemuaian zat cair dan pemuaian zat gas. Masalah dan manfaat dari pemuaian. Pengertian pemuaian. Pemuaian adalah pertambahan ukuran suatu benda karena kenaikan suhu benda. Penyusutan adalah pengurangan atau mengecilnya ukuran suatu benda karena penurunan suhu benda. Penyebab dari pemuaian adalah perubahan suhu. Perubahan suhu membesar itu disebut dengan pemuaian. Perubahan suhu mengecil atau negatif adalah penyusutan. Pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat itu terdiri dari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kita pelajari dulu dari pemuaian panjang. Di sini terdapat besi dengan panjang awal L0. Ya. Kemudian diukur suhunya sehingga didapatkan suhu awal T0. Kemudian besi ini kita panaskan. Maka dia akan bertambah panjang. Pertambahan panjang disimbolkan dengan delta L. Ya, segitiga ini dibaca dengan delta dengan L. Maka delta L. Oke. Dipanaskan sampai pada suhu akhirnya T1. Maka besi ini akan bertambah panjang dan panjang awal ditambah dengan pertambangan panjang itu merupakan panjang akhir atau LT. Ya, LT adalah panjang awal ditambah dengan pertambahan panjang. Koefisien muai panjang zat padat adalah bilangan yang menyatakan besarnya pemuaian panjang benda setiap satuan panjang suatu benda ketika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Koefisien muai panjang disimbolkan dengan alfa. Dibaca dengan alfa. Ini adalah huruf Yunani. Koefisien muai panjang atau nilainya ditentukan oleh jenis zat padat tersebut dan nilainya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, ini ya kita bisa lihat aluminium mempunyai nilai alfanya yaitu 0,00024 atau 24 mikrometer setiap 1 derajat Celcius kenaikannya. Tembaga mempunyai nilai alfanya ini, artinya tembaga ini akan bertambah panjang 17 mikrometer setiap naik 1 derajat Celcius jika panjangnya 1 meter. Demikian juga untuk zat padat yang lainnya. Pertambahan panjang disebabkan oleh panjang awal, koefisien muai panjang alfa, dan
perubahan suhu. Perubahan suhu itu disimbolkan dengan delta T. Sekali lagi, segitiga ini dibaca delta. Delta T itu apa? Atau perubahan suhu itu apa? Adalah T1 dikurang dengan T0. Maka dari pernyataan ini kita bisa mendapatkan rumusannya adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Di mana delta T adalah T1 dikurang T0. LT adalah panjang akhir. Panjang akhir sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, ini keterangannya ya. L0 adalah panjang awal, LT adalah panjang akhir, alfa adalah koefisien muai panjang, T0 adalah suhu awal, T1 adalah suhu akhir, dan delta L adalah pertambahan panjang. Nah, mari kita lihat pada contoh soal dari pemuaian panjang. Suatu benda dari logam mempunyai panjang awal 2,5 meter dan suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Benda tersebut dipanaskan sampai suhu akhirnya 70 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang benda itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius, berapakah pertambahan panjangnya? B. Berapakah panjang akhir benda dari logam itu? Oke. Dari soal ini kita kumpulkan apa saja yang kita ketahui dari soal. L0-nya adalah 2,5 meter. T0-nya adalah 20 derajat Celcius. T1-nya adalah 70 derajat Celcius. Alfanya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah delta L dan LT-nya. Maka untuk menjawabnya, untuk mencari pertambahan panjang, kita pakai rumusan. Ya, betul. Delta L adalah L0 kali alfa kali delta T. Delta L itu yang kita cari, L0-nya adalah 2,5 kali 4 kali 10 pangkat minus 6 kali 70 kurang 20. Oke. Untuk menyelesaikannya, kita selesaikan dulu yang ini. Ya, kita selesaikan dulu yang ini. Maka 2,5 kali 4 didapatkan, betul sekali, 10 kali 10 pangkat minus 6. 10 dikalikan 50. Betul sekali, hasilnya adalah 500 atau 5 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kemudian 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 6, pangkatnya ini kita jumlahkan. Ya, sehingga didapatkan 5 kali 10 pangkat 2 dikurang 6, sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 meter. Maka kalau kita buat desimalnya, berarti ini adalah 10 pangkat minus 4, berarti ada 4 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya adalah 0,0005 meter. Ini adalah pertambahan panjangnya. Nah, kemudian kita hitung panjang akhirnya adalah LT sama dengan L0 ditambah delta L. 2,5 ditambah 0,0005 sama dengan 2,5005 meter. Inilah pertambahan panjang dan panjang akhir dari benda tersebut. Dari sini, adakah yang ditanyakan atau adakah yang belum jelas dari penjelasan tentang
pemuaian panjang? Jika masih ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Dan jika Anda tertarik dengan penjelasan ini, maka silakan Anda like. Kemudian Anda bagikan kepada saudara, teman yang mempelajari tentang pemuaian ini. Ya, oke. Kalau Anda tertarik lagi untuk mengikuti video berikutnya, maka silakan Anda subscribe channel ini. Baik, kita akan lanjutkan. Pemuaian luas pada zat padat. Oke, di sini kita mempunyai besi begitu ya, atau logam, atau kaca ya. Ini kaca dipanaskan. Ini yang sebelum dipanaskan ya. Kemudian kaca ini dipanaskan, maka dia akan bertambah panjangnya dan bertambah lebarnya. Panjang kali lebar adalah luas. Maka kaca ini mengalami pemuaian luas. Ya. Ini gambarannya, ini adalah luas awal A0, kemudian dipanaskan sehingga menjadi luas akhir AT. Ya. Nah, benda misalnya besi memiliki luas awal A0 bersuhu awal T0 atau suhu awalnya adalah T0. Benda ini dipanaskan sampai suhu akhirnya T1, maka benda akan bertambah luas sebesar delta A. Apa itu delta A? Pertambahan luas. Luas benda akhir adalah luas awal ditambah dengan pertambahan luas delta A. Jika pada pemuaian panjang itu ada koefisien muai panjang, maka pada pemuaian luas ada koefisien muai luas. Apa itu koefisien pemuaian luas? Koefisien pemuaian luas adalah 2 kali dari koefisien muai panjang. Koefisien muai luas disimbolkan dengan beta. Ini adalah huruf Yunani P. Jadi dibacanya beta. Beta adalah 2 kali alfa. Pemuaian luas bisa kita rumuskan sebagai berikut. Delta A itu adalah A0 kali beta kali delta T. Beta adalah 2 kali alfa. Jadi kita boleh menuliskan di sini, delta A adalah A0 kali 2 alfa kali delta T. AT adalah A0 ditambah delta A. Ini untuk penjelasan dari rumusan itu. A0 adalah luas awal. AT adalah luas akhir. Delta A adalah pertambahan luas. Alfa adalah koefisien muai panjang. Beta adalah koefisien muai luas. T0 adalah suhu awal dan T1 adalah suhu akhir. Kita masuk pada contoh soal untuk pemuaian luas. Sebuah benda dari logam mempunyai luas awal 3,5 meter pangkat 2 dan suhu awal adalah 20 derajat Celcius. Benda tersebut dipanaskan sampai pada suhu akhirnya 70 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang benda itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, berapakah pertambahan luas? Itu untuk yang A. Yang B, berapakah luas akhir benda dari logam itu? Oke, dari soal ini kita kumpulkan apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah A0 3,5 meter pangkat 2. T0 adalah 20 derajat Celcius. T1 adalah 70 derajat Celcius. Alfa adalah 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah delta A pertambahan luas dan AT adalah luas akhir. Oke. Untuk mencari pertambahan luas kita pakai rumusan apa? Betul sekali. Ya. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Ingat, beta adalah
Betul sekali. Beta adalah 2 kali alfa. Beta adalah 2 kali alfa. Ya. Maka di sini oke. 3,5 kali 2 kali 4 kali 10 pangkat minus 6 kali 70 kurang 20. Duanya dari mana? Ingat sekali lagi ini ya. 2 itu adalah 2 kali alfa. Nilai alfa sudah tertera diketahuinya, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 6. Maka nilai ini dikalikan 2. Maka 2 ini muncul dari beta adalah 2 kali alfa. 3,5 kali 2 kali 4. Ini kita kalikan terlebih dahulu. Maka dihasilkan adalah 28. 28 dikalikan 50. Maka didapatkan hasilnya adalah 1400 kali 10 pangkat minus 6. Ya, 1400 itu adalah 14 kali 10 pangkat 2 ya, kali 10 pangkat minus 6. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga didapatkan adalah 10 pangkat minus 2, 10 pangkat 2 minus 6 kali 14. Pak, katanya pangkatnya dijumlahkan. Kenapa kok ini hasilnya minus? Oke, sini penjelasannya. Ya, 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat minus 6. Minus 6, nah, seperti ini. Oke, maka dihasilkan adalah 10 pangkat 2 dikurang 6. Sehingga didapatkan adalah 10 pangkat minus, betul sekali, 10 pangkat minus 4. Ya, sehingga didapatkan adalah 0,0014 meter persegi. Nah, berapakah luas akhirnya? Iya, betul sekali. Luas akhir berarti adalah luas awalnya 3,5 ditambah 0,014 sehingga dihasilkan 3,5014 atau 3,5014 meter persegi. Dari sini adakah yang ditanyakan? Sekali lagi, jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, penjelasannya sudah cukup jelas, silakan Anda like, dan boleh Anda bagikan jika video ini bermanfaat kepada teman Anda, saudara Anda. Dan jika Anda tertarik untuk mendapatkan video bagian keduanya, maka silakan Anda subscribe video berikut ini. Terima kasih Anda belajar fisika bersama saya, Yosef Indra Waluyo.